Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mas Ketua, Mas Nafngan, dipimpin doa. Ya, terima kasih Pak. Mas Nafngan ya. Bagaimana hari ini anak-anak? Berangkat semuanya temanmu? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Ya, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya, maka pada pertemuan keempat ini akan bercerita tentang kerapatan zat. Kemarin kalian sudah ke Pangandaran kan? Melihat perahu. Perahu sih terbuat dari apa ya nak ya? Dari kayu. Ada yang dari besi? Ada yang dari besi. Kok bisa terapung ya nak ya? Ya, siapa yang punya pendapat mengapa kapal laut yang terbuat dari besi yang berat banget tapi kok bisa terapung? Ada pemikiran? Ada pendapat? Karena tidak berpori. Bagus ya. Oke, kita pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit tentang itu ya. Jadi prinsip bagaimana kapal laut yang terbuat dari logam umumnya bisa terapung gitu ya. Kaitannya dengan kerapatan zat. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah satu, memahami konsep massa jenis ya, massa jenis dan penerapannya untuk menjelaskan fenomena tenggelam dan terapung serta melayang. Kemudian kita juga akan menyimulasikan ya. Kalau kemarin kalian sudah kenal dengan konsep komputasional. Nah, sekarang kita mau mempraktekannya. Yang selanjutnya mengaitkan tentang kerapatan zat dengan solusi masalah sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Terus nanti ya nak, pembelajaran kita dibagi menjadi 3 step. Yang pertama Bu Marni menjelaskan sedikit. Kemudian kalian melakukan demonstrasi ataupun melakukan eksperimen. Eksperimen pertama yaitu untuk melihat benda yang melayang, tenggelam, dan terapung. Yang selanjutnya adalah membuat aplikasi ya, membuat aplikasi atau permainan dengan memanfaatkan AI. Terima kasih juga kalian sudah merespon tugas Bu Guru. Kalian sudah manut untuk bisa membawa laptop. Ya, laptop dan sudah terhubung internet kan ya nak ya? Sudah ya, terima kasih. Kita sudah ada, kebetulan sekolah kita masih terbatas ya, sehingga kalian bisa membawa laptop. Kalian izin apa enggak sama bapak sama ibu bawa laptopnya? Izin ya, terima kasih ya. Jadi biar apa sih, untuk apa sih? Ditanya apa enggak sama bapak sama ibu kok suruh bawa laptop? Oh tidak, ya jadi biasa ya. Jadi biasanya kalian membawa HP, harapannya sekarang bawa laptop. Mengapa harus laptop? Biar lebih mudah gitu ya. Oke anak-anak, tadi tentunya sudah. Kemudian pada kesempatan ini Bu Marni juga sampaikan nanti penilaiannya ada 2. Yang pertama penilaian secara langsung ya. Jadi nanti ada ulangan atau post-test, semacam post-test di akhir kegiatan. Yang kedua adalah hasil LKPD kalian nanti dikumpulkan, juga termasuk hasil coding kalian untuk menerjemahkan ukuran massa jenis ya, massa jenis itu dikumpulkan ya. Jadi ada 2, berupa link dan berupa pekerjaan kalian ya.
Mari yang pertama, tahap pertama, Bu Marni ingin menyampaikan sedikit tentang kerapatan zat. Oke, masih ingat apa itu zat? Cicih mungkin? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa. Pinter, tepuk tangan untuk Cici. Ya. Jadi zat itu ada dua syaratnya ya, menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki massa atau jumlah partikel. Nah ini harus ada dua, ada massa, ada volume. Yang sekarang kita akan sampaikan, kita lanjutkan adalah perbandingan. Perbandingan massa dan volume itu dinamakan massa jenis. Jadi apa itu massa jenis? Perbandingan antara massa zat dan volume zat. Gitu. Nah, perbandingan massa dan volume itu bergantung pada jenis zatnya. Coba bayangkan Mas Nafkan itu membawa satu kotak terbuat dari styrofoam, yang kiri membawa satu kotak dengan ukuran sama terbuat dari kayu. Bagaimana rasanya, Nak? Berat yang kayu, ya. Padahal ukurannya sama, volumenya sama, tetapi berat yang kayu. Bisa dijelaskan mengapa begitu, Mas? Apa ya? Nggak tahu. Mungkin Mas Wahyu bisa dijelaskan mengapa berat yang kayu padahal ukurannya sama? Oke. Oke, karena kerapatannya berbeda. Yang kayu lebih rapat sehingga lebih berat. Begitu ya Mas ya? Yang lain bisa? Mengapa benda dengan ukuran sama kok terasa beratnya berbeda? Karena tadi susunan partikelnya ada yang lebih rapat, ada yang lebih renggang. Itu dinamakan dengan massa jenis. Oke, kita sudah tahu konsep massa jenisnya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya untuk kalian bisa menghitung massa jenis benda-benda yang ada di sekitar kita. Saya kirim di grup ya. Ya, kalau sudah dibuka, ya, itu LKPD-nya sudah dibuka. Silakan bendanya ya ada. Kemudian kalian praktekkan, ya, kalian praktekkan untuk mengisi kolom-kolom yang ada. Masanya diketahui, volumenya diketahui, berapa massa jenisnya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, massanya diketahui, volumenya tidak diketahui, tapi massa jenisnya diketahui. Tadi sudah saya sampaikan, massa jenis adalah massa dibagi volume. Boleh. Pinter, luar biasa. Jawaban pertanyaan yang bagus. Massa dan massa jenis sama apa beda, Mas? Mbak? Beda. Kalau massa itu adalah kemarin jumlah partikel pada suatu benda. Kalau massa jenis, apa tadi? Perbandingan massa dan volume benda. Kenapa jenis? Karena jenis benda yang satu dengan yang lainnya memiliki massa jenis berbeda-beda. Nilai perbandingan sendiri-sendiri. Bisa? Nah. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, pinter. Terima kasih. Oke, anak-anak, mengaitkan dengan pembelajaran coding yang kemarin kita juga sudah kenal ya. Kita buat animasinya ya. Kita akan menggunakan konsep coding untuk memvisualisasikan aturan kerapatan interaktif. Nah, tadi
Sebelum sudah masa jenis, sudah tahu mengapa melayang, mengapa tenggelam, mengapa terapung? Tadi Bu Mani bilang ada benda, masing-masing benda punya masa jenis masing-masing. Air punya masa jenis? Punya. Kayu punya masa jenis? Punya. Styrofoam punya masa jenis? Kalau kayu, kita punya air. Punya Pak. Air ya. Kemudian kita masukkan styrofoam. Kira-kira apa yang terjadi dengan styrofoamnya? Mengapung apa melayang? Nah ini ada kata baru ini, melayang. Terapung. Mengapa terapung? Nah, karena di permukaannya ada, di permukaannya nempel di permukaan. Itu ciri-ciri dari terapung. Menempelnya banyak di atasnya atau sebagian atau semuanya, tapi tetap ada di permukaannya, tetap terapung. Kalau tenggelam, nempel di bawah, di dasar. Kalau melayang, tidak nempel di atas, di permukaan, tidak nempel di bawah. Mengapa terapung, mengapa melayang, mengapa tenggelam? Terapung, karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Mengapa tenggelam? Karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cair. Mengapa melayang? Hampir sama. Massa memiliki massa jenis yang hampir sama antara benda dan air. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada kayu, ada styrofoam, itu yang terapung yang mana, Nak? Styrofoam, karena maksudnya lebih kecil dari zat cair. Terus kalau kayu dan air, yang tenggelam yang airnya. Mengapa? Massa jenis kayu lebih besar daripada massa jenis. Bu Mani berikan clue, massa jenis zat cair yang air yaitu adalah 1000 kg per meter kubik. Kami beri data, sudah saya berikan datanya itu di di grup ya. Styrofoam 0,2, kemudian kayu 1.700 ya, besi 4.000. Nah, kemudian minyak 800 ya, ada 4 ya. Kemudian kalau dilihat dari sekilas itu, mana yang terapung anak-anak? Mana yang terapung? Yaitu tadi styrofoam dan minyak. Mana yang tenggelam? Batu dan kayu. Nah, kalau sudah tahu begitu, silakan kalian manfaatkan ya AI untuk membuat simulasi, untuk membuat permainan itu. Linknya sudah saya kirim ya. Bacanya scratch. Scratch AI-nya sudah saya kirim, silakan kalian buat dengan konsep kalau massa jenisnya lebih besar, maka dia akan tenggelam. Kalau massa jenisnya lebih kecil dari air dari 1000, maka dia akan terapung. Silahkan kalian buat. 5 menit cukup? Cukup. Oke. Ya, sudah sampai mana sudah dibuat? Sudah jadi? Oh ya, nah kan sudah jadi. Oh ya, silakan. Bagaimana Dedi? Sudah selesai? Sudah, bagus. Cici, kamu kok cerita-cerita apa sudah jadi apa belum? Oh sudah. Ya Bu ya, terapung dan melayang. Dimainkan. Oke. Udah Bu, itu cerita. Luar biasa. Oh iya, silahkan. Jangan lama-lama ya. Sudah selesai semua ya, Nak ya? Sudah selesai. Bagaimana? Karena sudah selesai, nanti link AI kalian dikirim ke grup ke Bu Marni dulu ya. Nanti biar Bu Marni lihat, Bu Marni nilai.
Oke, pertemuan hari ini sudah di penghujung, anak-anak. Sebelum selesai, ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, cukup 2 pertanyaan. Pertanyaannya, saya share di grup juga, silahkan kalian jawab 2 pertanyaan tersebut. Silakan. Apa itu masa jenis? Ya, kemudian benda, ya itu diketahui itu. Oke, hati-hati mengerjakannya dimulai dengan secara sistematika. Diketahui, ditanya, dijawab. Biasanya nafngan itu, sukanya langsung jawabannya saja. Iya itu, nanti jadi ya, ya. Oke, sudah dikerjakan ya? Sudah. Kalau begitu, dikumpulkan jawabannya. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan jawabannya semuanya. Baik link Scratch AI kalian maupun LKPD kalian. Ya. Hari ini kita simpulkan. Ya, kita simpulkan. Apa itu massa jenis, anak-anak? Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dan volume benda. Benda masing-masing memiliki besar massa jenis masing-masing. Mengapa terapung? Mengapa benda terapung? Karena massa jenisnya lebih kecil dari massa cairannya. Mengapa tenggelam? Massa jenisnya lebih besar daripada massa cairannya. Oke. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan, sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian besok kita lanjutkan ke bab 2 tentang gaya, ya. Kita nanti belajar tentang gaya, bagaimana itu gaya, ada berapa jenisnya dan seterusnya, ya. PR-nya kalian membaca dulu di materi yang bab 3, nanti saya share linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.